سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin kang kawula hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu. Dan khususipun sedaya kang hadir teng punika majelis, monggo sepindah kita sareng-sareng ngaturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paring dhateng kita sedaya rahmat kenikmatan, kesehatan sehingga ing dalu punika kita kanthi rahmat nikmat punika saged nglompak teng punika majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Lan mugi-mugi kerawan kita sedaya teng punika majelis saestu beta manfaat barokah dhateng kita sedaya. Sholawat serta salam buatan kesupen kita aturaken dhateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita sedaya, Nabi kang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing yaumul kiamah. Nabi kang nuduhaken dhateng kita sedaya dalan ingkang bener inggih punika arupi dalan ajaran agama Islam. Saderengipun kita mulai, monggo kita sareng-sareng tawasul riyin kirim hadiah Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salin wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanil midin wa jamil malaikatil muqarrabin wa nafa'ana Allah min barakatihim wa karomatihim wa syafaatihim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa ila akhiratil a'immatil arba'atil mustadid muqallidi musan ila syahabul qadri ajilani wa ila jamil awliyatis ahwali jalil masin ulama wa ila jamil ulama il amilin admakan masyarikal adi ila maqaribi habari wa jibari adatiha usun ila jamil muassasati majatuha wa jamil masyalir boyo wa itul karibai maruzah wa ila jami man ajadal masyayikh ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man yatasabu ilaihim wa nafa'ana Allah min barakatihim wa karomatihim wa syafa'atihim sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila harati abaina wa bayabaina wa ummatina wa ummati ummatina wa jatina wa jadajadatina wa khalatina wa ammatina wa masyayikhina wa talamidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken surat Al-Baqarah halaman 80 ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad anil khamri saking perkorone arak khomer wal maisirilan maisir utawa judi totoan. Kul ngendika sapa sira Muhammad fihima iku tetep ing dalem karone al khamri wal maisir ismun utawi dosa kabirun kang gedhe wa manafi'ulan pira-pira kemanfaatan kegunaan linnasi kedue menungso wa ismuhuma utawi dosane khamr lan maisir iku akbaru luweh gedhe min naf'ihima tinimbang saking manfaate khamr lan maisir utawa judi. Wa yas'alunaka lan bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad ma ing apa yungfikuna madza ing apa yungfikuna padha belanjaake sapa kaum. Kul dawuh sapa sira Muhammad al afwa pengapura. Kadzalika kaya mengkono-mengkono keterangan yubayyinu wis mertelaake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum supaya ana sapa sira kabeh iku tatafakkaruna padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Nabi Muhammad, nanti kamu akan ditanya oleh orang-orang tentang permasalahan khamr, arak, dan al-maisir, atau perjudian, totoan. Maka ucapkanlah fihima ismun kabirun wa nafi'ul linnas. Antara khamr dan maisir, antara khamr dan judi, itu adalah termasuk dosa besar. Wa manafi'ul linnas, dan memang ada manfaat di balik kedua perkara tersebut. Nah, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa atau madorot yang dihasilkan dari kedua perkara tersebut itu lebih besar, lebih banyak daripada kemanfaatan dari yang dihasilkan dari dua perkara tersebut. Ayat niki yas'alunaka 'anil khamri wal maisir niki sebenarnya ada asbabun nuzulnya teng surat Al-Maidah, tapi surat Al-Maidah niku pun juz pinten juz gangsal. Nah, jadi memang kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu memang sudah adat kebiasaannya, memang mereka itu suka minum khamr dan melakukan perjudian. Nah, salah satu asbabun nuzul dari ayat ini itu ada memang sebelum khamr itu diharamkan, dari awal-awal kan memang ada tahapan. Jadi enggak langsung antara khamr dan maisir niku langsung kalih Kanjeng Nabi, kalih Gusti Allah didhawuhaken langsung diharamkan, langsung tidak boleh dilakukan, mboten. Ayat ini memang merupakan tahapan pertama. Jadi memang pemberitahuan pertama dari Gusti Allah yang nantinya tahapan menuju proses pengharaman atau tidak boleh sama sekali untuk meminum khamr. Nah, salah satu asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya ayat ini memang karena ada salah satu sahabat. Karena memang mungkin lagi menjamu tamu atau ada perkumpulan, lagi kumpul-kumpul, terus ada salah satu sahabat yang menyiapkan makanan, daging, dan minumannya tidak lepas dari khamr zaman dulu nggih. Niku memang
awal-awal Islam. Para sahabat ya memang sudah masuk Islam, tapi saat itu para sahabat masih meminum khamr. Nah, salah satunya ketika sudah dijamu dengan jamuan makanan dan minuman, entah itu minuman khamr dan yang lain sebagainya, yang akhirnya ketika ada yang mengatakan ketika sholat atau ketika membaca atau ketika setelah itu sing namine mari kumpul-kumpul, mari minum-minum, ya kados misalkan teng film-film ngoten nika, ketika orang itu mabuk akhirnya terus ngomong gak genah ngelantur. Kalau zaman dulu neng Arab niku ketika pun keadaan mabuk, terus mereka itu membaca puisi. Salah satunya ada yang membaca puisi mungkin dari sahabat Ansor di sini dikatakan, yang isinya itu mereka mengunggulkan para sahabat Ansor dan isinya menjelekkan kelompok yang lain dari suku-suku yang lain. Nah, maka karena isinya itu jenenge wong setengah sadar, wong gak patek sadar, pasti mengunggulkan dirinya, menjelekkan orang lain. Nah, akhirnya kelompok yang lain, yo mungkin podo-podo gak sadari, yo akhirnya emosi. Yo akhirnya terjadilah pertengkaran. Yo yang lainnya ketika terjadi pertengkaran akhirnya ada salah satu yang mungkin mencelakai, jenenge wong gak sadar, mungkin mbuh gawe tangan, digepuk, ditonjok mukanya. Dan setelah itu akhirnya ketika sadar, salah satu korban yang terkena mungkin bau mentah ya toh. Nah, itu kan mesti ngecap, enek bekasnya mungkin misalkan dipukul pakai kayu misalkan kan pasti ada bekasnya. Nah, akhirnya bertanyalah, "Loh, kok iso? Kenapa wajahmu seperti itu?" "Oh, kamu tadi malam dipukul oleh si A." "Loh kenapa? Kok bisa si A memukul saya padahal si A itu saudara saya. Si A itu selalu baik kepada saya. Tidak mungkin si A itu memukul saya meskipun dalam keadaan tidak sadar." Loh, tapi kenyataannya meskipun dia itu orangnya baik, perilakunya baik, dermawan dan yang lain sebagainya, tapi nyata-nyata tadi malam itu dia memukul kamu. Sampai akhirnya menimbulkan bekas di wajah kamu. Tuh, akhirnya dari situ timbul yang sebelumnya dia itu boloplek, koncoraket. Nah, akhirnya dengan setelah mereka tidak sadar mabuk-mabukan, akhirnya timbul rasa iri, dengki di dalam hatinya. Yang akhirnya disitulah timbul perselisihan antara kedua orang tersebut. Nah, makanya kalau Gusti Allah secara bertahap dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, jadi kan di sini belum ada mungkin secara lafziyahnya belum ada lafadz pengharumannya. Cuma menunjukkan bahwasanya khamr dan maisir, khamr dan perjudian itu memang sebuah kesalahan besar, tapi memang juga ada manfaatnya. Nah, mungkin misalkan kita sebutkan dari segi manfaatnya, khamr. Ya memang khamr itu katanya bisa menyehatkan badan misalkan, bisa menghangatkan badan, menghangatkan suasana, atau bisa yang katanya bisa menimbulkan ketenangan di dalam pikiran mereka ketika mereka keadaan tidak sadar. Mungkin lagi banyak masalah, terus akhirnya pengen minum-minum, yo akhirnya masalahnya hilang pas niku tapi pas sadar malih yo masalahnya balik malih. Dan itu kan manfaat juga kan. Akhirnya mungkin ketika dia mempunyai permasalahan yang sangat besar, dilampiaskan dengan meminum khamr, yo masalahnya seketika itu
menjadi hilang. Pikiran sing sadurunge buntu akhirnya jadi plong. Nah, itu manfaatnya. Atau mungkin dari kesehatan, mungkin cuacanya sangat dingin untuk menghangatkan badan dengan meminum khamr katanya. Atau untuk biar lebih berani. Nah, karena kalau misalkan duwe musuh, lek gak karo ngombe iku gak wani. Tapi lek ngombe rodok gak sadar akhirnya wani. Nah, dan banyak lagi manfaatnya. Nah, tapi di sisi lain, ketika dia itu tidak sadar, ya otomatis dia mau melakukan apapun, mengatakan perkataan apapun, itu akan menimbulkan suatu bahaya. Nah, dari situlah timbul mungkin pertikaian antara satu dengan yang lainnya. Itu dari bentuk kesalahannya. Perjudian juga seperti itu. Perjudian dulu mungkin ketika dia menang, wong jenenge wong fakir misalkan, wong gak duwe, akhirnya pengen adu nasib, nggawa duit, saonoe, yo pancen duwene iku misalkan 50.000, digawe budal mangkat gawe budal judi. Yo ternyata kok menang, misalkan pasang nomor 1, ternyata kok menang. Jenenge wong menang kan oleh duit akeh misalkan, pasang 50.000 menang 5 juta misalkan. Berarti dari keadaan dia yang sebelumnya fakir hanya punya misalkan 50.000, yang mungkin harusnya 50.000 itu cukup hanya untuk cukup 1 hari, terus akhirnya dia menang 5 juta. Sopo sih gak seneng? Dia mungkin selama seminggu ke depan wis gak usah mikir maneh. Gak usah rekoso teman-teman lek nyambut gawe. Nah, berarti kan dari situ ada manfaatnya. Manfaatnya bisa membuat orang yang fakir itu akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, tapi di sisi lain yang bertaruh uang 50.000 itu bukan cuma dia saja. Banyak orang yang bertaruh mungkin 50.000, mungkin 100.000, bahkan mungkin jutaan. Dengan dia menang, meskipun dia mendapatkan manfaat 5 juta, tapi kan akhirnya orang lain itu akan kehilangan entah ratusan, ribuan, jutaan, dan yang lain sebagainya. Nah, maka perjudian itu memang ada manfaatnya, membantu perekonomian orang yang menang, tapi akhirnya juga mengalahkan yang kalah. Itu namanya perjudian. Nah, berarti kan antara kedua perkara, antara khamr dan perjudian ini memang ada sisi negatif dan positifnya. Ada sisi negatif dan positifnya. Ya, terserah bentuk perjudian itu bahkan misalkan kita bahas dulu masalah perjudian. Nah, perjudian itu yang penting dia itu mbuh niku dolanane napa mawon, berupa atop niku napa, terus asatronji. Asatronji niku artinya catur atau perjudian yang lain. Jadi kalau memang dia itu melakukan perjudian, jenenge judi kan akhirnya nggak duit. Nah, kalau dia make uang, yo akhirnya dia akan melakukan sebuah bentuk dosa besar. Itu kalau pakai uang. Tapi kalau misalkan dia cuma, di sini kan memang sudah disebutkan, ada atop, ya misalkan catur dan yang lain sebagainya, atau pakai kartu dan yang lain sebagainya, kalau memang dia itu bertaruh pakai uang, jelas itu dinamakan perjudian. Tapi misalkan dia itu tidak ada pertaruhan, cuma dolanan tok, ya dolanan catur, ya dolanan kartu, tapi gak gawe duit,
pancen nggih seneng-seneng misalkan. Nah, maka wa amma in kana bi ghairi malin fa fihi khilafun. Ada perkhilafan di balik itu. Ada yang mengatakan kila kabirotun, ada yang mengatakan dosanya dosa besar. Tapi ada yang mengatakan kila sogirotun, ada yang mengatakan dosanya kecil. Karena dia tidak bertaruh pakai uang, cuma buat mainan saja. Wakila makruhun, ada yang mengatakan juga bahwasanya itu adalah perkara yang makruh, perkara yang tidak disenangi. Ya mungkin di sini yo sekiranya karena di sini ada gil, ya berarti baiknya ya kita ambil yang terberat saja. Kalau memang tidak mampu ya kita pilih kila yang makruh saja, mungkin. Atau wakila sogirotun, tetap dosa tapi dosanya dosa cilik. Nah, tapi kalau kita pilih yang terberat misalkan, oh dolanan ngono iku meskipun tidak pakai pertaruhan, gak pakai udu, gak gawe duit, yus anggap aja kabeh dosa gede. Nah, karena dengan kita menjauhi perkara tersebut, yuk akhirnya kita tidak akan tertarik utawa akhirnya kita perlahan-lahan menghindari hal tersebut. Ya mungkin saja kan awak dhewe yo mek dolanan tok, pengennya yo mek dolanan tok misalkan. Meskipun gak popo iki hukumnya makruh. Umpama dosa yo paling dosa cilik. Dhewe dolanan tok. Nah, tapi kan kita tidak tahu kapan kita akan berhenti dari itu semua, kapan kita akan tergiur untuk melakukan sesuatu yang lebih. Misalkan lagi ono masalah, masalah ekonomi, akhirnya wis ayo dolanan ae, gak usah gawe udu, gak usah gawe duit, wong aku lagi bangkrut iki. Gak usah ketemu tok lah, akhirnya ternyata dengan dia mulai permainan tersebut, dia secara tidak sadar akhirnya malah pengen udu, pengen judi dan yang lain sebagainya. Kemudian masalah homer itu yang penting adalah kalau dulu yo perkara yang terbuat dari perasan anggur yang akhirnya itu menjadi apa? Yes, pokoknya proses dari anggur difermentasi menjadi alkohol itu namanya homer. Nah, terus kalau misalkan tidak terbuat dari anggur misalkan. Kalau ada yang mengatakan dulu terbuat dari anggur. Ya berarti yo kalau setelah itu yo bukan cuma dari anggur tok. Yo segala bentuk apapun, entah itu dia itu proses menjadi alkohol, entah itu terbuat dari anggur atau dari bahan yang lain. Yang penting kok ternyata dia difermentasi kok menjadi suatu bahan alkohol yang akhirnya kalau dikonsumsi itu memabukkan, maka itu namanya dinamakan homer. Nah, semuanya berarti kita ambil kesimpulan umum, sampai sekarang kita ambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan, entah itu dari perasan anggur atau bukan, itu sudah termasuk homer dan itu diharamkan. Nah, terus masalah alkohol misalkan, terus alkohol itu sendiri bagaimana? Apakah alkohol itu diharamkan? Yo secara hukum syariat yang diharamkan itu adalah kalau dikonsumsi secara berlebihan itu baru diharamkan. Karena kalau dikonsumsi secara berlebihan akhirnya akan menimbulkan efek ke badan itu akhirnya menjadi tidak sadar. Nah, tapi kalau mungkin misalkan porsinya cuma sedikit. Kalau porsinya cuma sedikit, kalau memang mungkin dibuat untuk pengobatan, juga masalah. Tidak ada hukum keharuman, tidak ada hukum dosa. Menggunakan alkohol, menggunakan bahan yang bisa memabukkan. Tapi dengan syarat, dengan garis bawah, itu harus, kalau sekarang ya harus sesuai resep dokter.
nggak boleh melebihi kadar yang dianjurkan oleh dokter. Tapi misalkan akhirnya kita pengen wis gak popo ki rada akeh sithik. Misalkan anjurannya dokter cuma misalkan 2 mili misalkan 3 mili. Tapi kita tambahi wis dadi 5 mili 10 mili gak popo. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang penting diperbolehkannya mengkonsumsi alkohol kalau memang itu dibuat untuk pengobatan atau yang lain sebagainya dan harus tidak melebihi kadar yang bisa memberikan madorot intinya. Karena salah satu alasannya yaitu karena kalau sudah mengkonsumsi banyak alkohol akhirnya tidak sadar jenenge wong gak sadar nggih. Awak dhewe pun ngertos danten nggih ngoten niku. Akhirnya wong mabuk ya bengok-bengok dhewe, kelakuane ya gak kekontrol, iso ngamuk-ngamuk dhewe, bahkan karo koncone sing lungguh bareng ya iso ya pisu-pisuan dan yang lain sebagainya. Dan itu yang perlu dihindari. Nah, tapi memang akhirnya ada misalkan jadi di sini ada kesimpulan walhasil anal mutahid min ma'il inab bahwasanya air perasan dari perasan anggur itu dihukumi najis. Misalkan wis dadi khomer lah, dadi arak lah. Maka itu dihukumi najis yahrumu qaliluhu wa kasiruhu. Diharamkan untuk mengkonsumsinya entah itu sedikit atau banyak. Jadi perkara itu disebut najis, misalkan wis dadi khomer, entah itu sedikit atau banyak, haram untuk mengkonsumsinya dan khomer tersebut dihukumi najis. Berarti lek sedikit, entah itu askaru amla, entah itu kita mengkonsumsinya meskipun sedikit, meskipun tidak memabukkan, itu kita diharamkan dan najis ketika menyentuhnya. Nah, itu hukum yang diambil menurut ijma' para ulama. Nah, tapi memang dikecualikan kalau alkohol. Alkohol kalau memang dibuat untuk pengobatan, yang penting kadarnya sedikit, itu gak masalah. Karena kalau dari segi pengobatan menggunakan perkara yang najis pun itu tidak apa-apa. Tapi dengan syarat memang tidak ada yang lain lagi yang bisa dibuat untuk mengobati. Kalau memang ada perkara yang halal yang dibuat untuk pengobatan, yo kita harus pilih yang halal. Tapi kalau sudah mentok misalkan ternyata pakai yang halal kok ternyata tidak manjur, terbukti tidak manjur, ternyata boleh kita menggunakan dari perkara yang najis. Yang penting jangan kebanyakan. Kalau homer itu kan dihukumi najis. Nah, kalau alkohol biasanya kan proses dari pembuatan alkohol itu sendiri nanti kan mungkin prosesnya kalau sekarang yang dibuat alkohol itu bukan dari anggur, tapi mungkin campuran dari zat-zat kimia dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kalau cuma sedikit saja itu masih dimakfu. Ya contohnya kalau permasalahan dari mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu ada permasalahan masalah parfum yang dicampur dengan alkohol. Mungkin parfum dari Indomaret dan yang lain sebagainya yang ada campuran alkohol. Nah, kita langsung bikin contoh seperti itu. Permasalahannya kan kalau alkohol itu haram berarti pakai parfum juga haram. Nah,
Tapi ada khilafiyah di situ, ada perbedaan pendapat. Yang ringan itu mengatakan bahwasanya boleh kalau kadar alkoholnya cuma sedikit. Nah, kalau kadar alkoholnya cuma sedikit. Nah, makanya mungkin kita juga harus perhatikan kadar alkohol yang ada di dalam parfum itu kadar alkoholnya seberapa. Jangan sampai kebanyakan. Nah, ngukurnya angel. Loh, saat ini kan racikan parfum kan wonten ukurannya. Mungkin lek jenengan nate tumbas parfum isi ulang. Nah, biasanya kan wonten campurannya. Kita kan bisa pesen. Atau saat ini teng online atau toko parfum banyak yang menjual parfum tanpa alkohol. Itu lebih aman. Mungkin campurannya mungkin sejenis alkohol atau yang dinamakan absolut atau apa, tapi yang digunakan cuma untuk mencampur parfum tersebut. Nah, karena gunanya alkohol dalam parfum adalah agar parfum tersebut bisa lebih menyebar. Nah, kadarnya itu harus sedikit. Nah, kalau kita melihat misalkan parfum dari Indomaret, kadarnya kan cuma berapa mili saja. Mungkin dari 100 mili, alkoholnya cuma berapa mili. Nah, jadi akhirnya ada kesimpulan bahwasanya kalau kadar misalkan cuma 5 mili dari parfum 100 mili, itu enggak masalah. Itu masih halal digunakan. Lek misalkan haram, ya mungkin dari dulu akhirnya parfum-parfum yang ada di toko-toko ya akhirnya sudah diboikot. Kalau kesimpulannya sekarang parfum mungkin masih aman menggunakan parfum yang misalkan memang ada kandungan alkohol di dalam parfum tersebut. Alasan diperbolehkan karena kandungannya cuma sedikit, tidak banyak. Nah, tapi kalau misalkan dewe ngeracik parfum sendiri dengan kadar alkohol misalkan sampai 50% dan lebih misalkan, yo, nanti mungkin hukumnya beda lagi karena campurannya terlalu banyak alkoholnya. Nah, untuk najis atau tidaknya, alkohol kan mungkin kalau sekarang terbuat dari bahan kimia, campuran bahan kimia yang memang itu bukan dibuat untuk konsumsi. Bukan dibuat untuk konsumsi sebenarnya, hanya untuk pemakaian luar. Jadi kalau pemakaiannya cuma sedikit, yang akhirnya prakteknya kita pakai parfum, itu masih dimakfu, masih diperbolehkan. Itu penggunakan parfum yang ada bahan alkoholnya. Tapi kalau misalkan kita masih bingung, lah mau jari ini gak popo, tapi jari ini misalkan alkohol itu wis termasuk homer misalkan, terus nanti dihukumi najis, haram, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak, kayak jenengan masih ada keraguan di situ, ya lebih baik dihindari saja. Sing pasti sing dilah misalkan. Lek ragu antara halal dan haramnya, ya mending sekalian dihindari semuanya. Pomo tuku parfum, ya parfum sing murni. Yo sing murni biasanya luwih larang. Nah, tapi kan ambune luwih awet dan hati kita lebih mantap ketika menggunakannya. Yo, yang penting kan seperti itu. Nah, itu dari perkara yang cair. Oh. Jadi memang akhirnya, nah begini, wa amal mutahid min ghairihi min sa'iril ma'yat alati al jamid alati yugibu al aklu. Oh gitu. Jadi memang waqala ba'duhum, sebagian ulama itu mengatakan la yahrumu minhu illal qadar al muskir. Jadi tidak haram mengkonsumsi, mungkin bisa kita katakan alkohol, tidak haram pokoknya tidak sampai kadar yang memabukkan. Nah,
karena di sini ada tidak haram layah rumuminhu illa al-qadar al-muskir, maka pemakaian yang cuma sedikit, yang penting tidak memabukkan, itu masih diperbolehkan. Misalkan alkohol dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga diterangkan wa amal jamid, itu tadi yang cair, bentuk alkohol atau dari perasan anggur atau homer. Kemudian dari perkara yang keras, misalkan alladzi yagibu al-aql, yang bisa menghilangkan akal. Misalkan al-hasyishah atau ganja, wal afyun, oh, apa? Opium. Ngertos opium, lek sing nom-nom ngerti opium. Wal afyun, opium. Nah, maka kalau barangnya keras, ganja, ini atau yang lain wal binji wadaturoh, niki nopo? Fatohirun. Nah, berarti kalau barangnya keras, barang atos, misalkan ganja, meskipun itu bisa menghilangkan akal, teng mriki dikatakan, wallahu alam, fatohirun. Fisiknya kalau kita sentuh itu suci, berarti gak popo misalkan. Gak popo disentuh. Hukumnya suci, tapi yahrumu ta'atol qadri al-maghibulil akli. Tapi haram menggunakannya, mengkonsumsinya kalau sampai menghilangkan akal. Nah, ya, jadi tergantung penggunaan saja. Bahwa sekarang mungkin kalau di Indonesia ilegal, kalau ada ganja. Kalau di luar, ya ini bukan masalah masalah legal atau ilegal. Kalau di luar kan memang ada diperbolehkan, ganja itu diperbolehkan mungkin untuk mengobati orang-orang yang kecanduan atau mungkin sebagai bentuk pengobatan. Ini kan ada pelegalan. Tapi kalau di sini, yo di beberapa negara yang lain pun memang sangat berbahaya kalau itu dilegalkan. Tergantung pemanfaatannya, tergantung manfaatnya bagaimana. Ya, intinya seperti itu. Meskipun ini nanti antara mungkin ganja atau opium dan yang lain sebagainya, kalau cuma dibuat untuk mengobati itu tidak masalah, boleh, itu masih diperbolehkan. Berarti kan memang ada kemanfaatan dan madorotnya. Nah, yang akhirnya disimpulkan lagi, kenapa di sini kulfihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Yang harus kita garis bawahi adalah wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Jadi memang Gusti Allah itu sudah menetapkan bahwasanya kemanfaatan dari homer atau perjudian atau bahkan misalkan ganja dan yang lain sebagainya, itu kemanfaatannya lebih sedikit daripada madorotnya. Maka itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nah, melihat dari situ, yo gak usah ngengkel, maksudnya ini memang seperti ini ketentuan dari Gusti Allah. Ketentuan dari Gusti Allah itu sendiri bukan masalah kok iso sih, misalkan homer, misalkan ono rasane yo enak, yo iki sing gara iso kumpul bareng karo koncone misalkan. Aku duwe konco adoh suwe gak petuk yes akhirnya ngombe homer bareng-bareng misalkan. Nah, mungkin ada kemanfaatannya, tapi kemadorotannya ya memang sudah kita tahu sendiri, madorotnya minum khamr akhirnya kalau kebanyakan, kalau keterusan akhirnya membuat organ-organ tubuh kita yang dalam lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, jadi memang meskipun itu ada manfaatnya, mungkin hawane pas wadem, atau mungkin uripe ning kutub utara atau selatan, hawane adem. Yes, akhirnya gak popo jari lek ono manfaatnya digunakne gak popo. Nah, misalkan.
Yo memang nggak apa-apa. Tapi yo kan ada yang lain misalkan. Selain homer yang bisa untuk menghangatkan badan, itu apa? Yo kan ono jahe, yo ono. Tanaman-tanaman yang lain yang bisa menghangatkan badan, yo ono. Godok banyu, yo akhirnya yo iso anget. Kan nggak perlu untuk minum homer kalau kemanfaatannya cuma sedikit daripada madorotnya. Yang ditakutkan kan yo Gusti Allah yang ngesakne nang menungso. Misalkan iki kakean, yo kok ngesakno awake. Awake suwe-suwe organ dalamnya akan rusak perlahan-lahan. Mungkin karena dia kecanduan nggak bisa berhenti, yo kita tahu sendiri. Wong lek kakean ngombe, yo bisa kita lihat lah. Kadang dari wajahnya itu sudah kelihatan. Wong itu biasane ngombe opo enggak, ngobat opo enggak, dari wajahnya sendiri sudah kelihatan. Biasanya wonge kuru, biasanya dari matanya agak melotot dan yang lain sebagainya sudah kelihatan banget lah. Nah dari situ kan sudah kita bisa lihat harusnya. Nah, maka setelah itu la'alakum tatafakkarun, yang terakhir la'alakum tatafakkarun. Seharusnya kan kita bisa memikir sendiri. Apakah kalau kita mengkonsumsi, apakah kalau kita menghindarinya, apakah memang ada plus minus bagi tubuh kita? Nah, wis kon mikir dewe. Kon mikir, awak dewe niki kon mikir karo Gusti Allah. Makanya ada lafaz la'alakum tatafakkarun. Sudah bisa kita lihat efek akibat dari homer dan maisir. Wong judi lek kalah ya wis entek sembarangane. Judi yo gak mesti menang. Yes. La'alakum tatafakkarun. Semua itu sudah bisa kita lihat ya agar kita bisa memikirkannya. Karena memang ayat ini bukan membahas masalah pengharuman, tapi membahas bahwasanya itu adalah dosa besar dan ini tahapan dari pengharuman homer dan maisir atau perjudian. Nah kemudian wayas alupun, niku masalah kedua hal tersebut, wayas alunu kamada yungfikun, dan kamu akan ditanyai tentang masalah harta yang diinfakkan. Atau sodakoh infak itu yang seperti apa yang harus kita berikan. Kalau ayat yang kemarin kepada siapa, kalau yang sekarang harta yang bagaimana yang boleh kita infakkan. Kulil afu, yo yang bisa dimaafkan oleh kita. Yo intine harta yang boleh kita nafakohkan, yang kita infakkan, niku adalah harta yang lebih, yang sudah lebih, yang melebihi dari kecukupan kita. Jadi di sini ada salah satu juga, gak perlu ngoyo, gak popo wong liya iso sodakoh, iso infak, iso amal neng wong liya. Awak dhewe lek misalkan gak iso untuk sodakoh, ya gak masalah ngoten lho. Gak usah pengen, kok tonggo-tonggoku misalkan duwe tonggo 10, sing songo kok sodakoh kabeh sing siji gak, ya sing siji ya aku iki, tapi aku arep sodakoh ya gak duwe, misalkan duwene 20.000, lah iki lek tak sodakohno tonggo-tonggoku sodakoh 20.000 kabeh. Lah duweku mek 20.000. Cukup hanya untuk hari ini. Wis gak usah melu-melu sedekah gak masalah. Gak usah meksa, gak usah ngoyo lek wonge iku gak iso ngetokno sedekah. Sing penting sing wajib niku nyukupi kebutuhannya awake dhewe tinggi sehari-hari. Misalkan kecukupannya 25.000 misalkan. Ya misalkan duit 100.000 cukupi 20.000 tinggi sedina jek 75.000. Ya silahkan disodakohkan, arep sodakoh 10, 20, 20, 50, gak masalah. Yang penting kebutuhannya awake dhewe keluargane dicukupi dhisik. Nah, ampun ngantos misalkan awake dhewe pengen sodakoh, tapi keluargane gak dipikirno. Nah, itu nanti madorotnya juga lebih besar. Mosok keluargane gak diingoni, gak diwehi pangan, gak diwehi sandang, senengane sodakoh yo, sodakoh niku apik, tapi kudu mikir awake dhewe kebutuhane nopo, lah lek turah baru silahkan disedekahkan, silahkan diinfakkan. Nah, jadi biar tidak memberatkan. Nah, jadi
Jadi perkara sing apik niku ya apik dilakoni tapi awake dhewe ya kudu diperhatekno. Pun. Mungkin niku mawon ingkang saturaken mugi-mugi ngaos punika saged nambahi ilmu manfaat dhateng kita sedaya. Ala hadiniya sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.